Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang database relasional atau model data relasional. Nah, outline materinya adalah penjelasan tentang model data relasional itu sendiri, kemudian konsep dasar model relasional yang mencakup atribut, domain, tupel, skema, dan kunci. Nah, tentang model data relasional, jadi model data itu ada banyak sekali, tetapi yang paling banyak digunakan oleh DBMS atau RDBMS yang ada sekarang ini adalah model data relasional. Nah, di sini saya contohkan DBMS yang menggunakan model data relasional. Ada Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, Sybase, SQL Server, dan lain-lain. Nah, model data relasional itu sendiri diperkenalkan oleh EF Code pada tahun 1970. Nah, konsep dasar model relasional ini, jadi pada model relasional, data itu dimasukkan ke dalam tabel yang memiliki atribut atau kolom, dan juga baris atau tupel. Jadi kita bisa lihat contoh tabel di bawah ini. Jadi ini adalah tabel mahasiswa, di mana dia terdiri dari 3 tupel atau 3 baris. Kemudian ada 4 atribut, yaitu NIM, nama, alamat, dan dosen wali. Nah, atribut sendiri apa? Atribut atau bisa disebut kolom, ini merupakan karakteristik sebuah data. Jadi setiap atribut harus memiliki nama. Nah, nama atribut itu diambil dari berbagai hal yang mungkin untuk mewakili suatu hal. Sebagai contoh, atribut pada orang ini bisa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, sebutan lain dari atribut adalah kolom atau field. Nah, kemudian tupel. Tupel adalah suatu set data yang terdiri dari kumpulan-kumpulan value pada atribut pada suatu tabel. Nah, tupel ini disebut juga baris atau record. Nah, kemudian data value. Data value ini adalah isi dari setiap atribut. Jadi, misalkan atributnya nama, nah ini data value-nya bisa AC, bisa Eko, bisa Adi, dan lain sebagainya, nama orang. Nah, kemudian data value ini bisa bernilai 0 atau not null. Kalau 0 berarti dia boleh dikosongkan, artinya atribut itu kosong, tidak ada value di dalamnya. Nah, kalau not null berarti data value itu harus terisi. Nah, kemudian domain. Domain itu adalah set value yang terkecil yang memiliki tipe data yang sama. Jadi misalkan tadi ada value nama. Nah, nama ini terdiri dari string atau huruf yang merepresentasikan nama orang. Nah, kemudian kalau skema relasi, nah skema relasi ini dinotasikan dengan bentuk sebagai berikut, himpunan. Jadi relasi R ini merupakan himpunan dari A1, A2 sampai ke AN. Nah, di mana R ini adalah relasi atau nama tabel, kemudian A1, A2 sampai AN ini adalah atribut. Nah, kemudian derajat relasi atau degree ini adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh sebuah relasi. Nah, sebagai contoh, kita memiliki relasi yang namanya student, di mana student ini memiliki atribut ada name, SSN, home, phone, address, age, dan GPA. Nah, kemudian kalau ada database, nah database ini terdiri dari kumpulan banyak relasi atau tabel. Nah, di mana tabel itu saling berhubungan.
Nah, ini adalah contoh tabel. Nah, di sini kita bisa melihat ada relation name atau nama tabelnya adalah student. Nah, student ini memiliki atribut, ada 6 atribut. Ada 7 atribut. Yang pertama ada name, SSN, home phone, address, office phone, age, kemudian GPA. Nah, kemudian dia memiliki 5 tuple ini. Nah, masing-masing atribut ini memiliki value. Contohnya di sini office phone. Nah, ini ada yang value-nya bernilai 0, artinya dia kosong, tidak ada isinya. Kemudian ada yang ada isinya. Nah, kemudian kunci. Jadi, setiap tabel dalam suatu database ini harus memiliki kunci. Nah, jadi satu kunci itu dinotasikan sebagai berikut. K ini adalah kunci, di mana K ini adalah anggota dari relasi. Nah, macam kunci yang kita kenal itu ada 3 macam. Yang pertama ada candidate key, kemudian ada primary key, dan ada foreign key. Nah, kunci kandidat atau kandidat key ini adalah pengenal unik dari suatu baris pada suatu relasi. Makanya disebut juga sebagai kunci unik atau unique key. Nah, setiap relasi atau tabel itu setidaknya harus memiliki satu atribut untuk dijadikan sebagai kunci kandidat atau kandidat key. Nah, contohnya saya di sini ada satu tabel yang namanya adalah car. Nah, di mana car ini memiliki atribut, ada license number, kemudian ada engine serial number, kemudian ada make, model, dan year. Nah, kandidat key ini diambil dari kunci yang unik, artinya yang kemungkinan sama dengan baris-baris lain itu sedikit. Nah, di sini kita ambil kunci kandidatnya ada 2. Yang pertama, license number dan engine serial number. Nah, kemudian yang kedua ada kunci primer atau primary key. Nah, kunci primer ini diambil dari kandidat key yang paling unik. Jadi kalau kandidat key tadi ada boleh lebih dari 1, kalau primary key di sini harus ada 1. Nah, jadi satu tabel itu hanya 1 primary key, di mana primary key ini dipilih dari kandidat key yang paling unik. Misalnya ada 2 kandidat key, maka kita pilih salah satu yang paling unik. Nah, setiap relasi pada satu database harus memiliki primary key ya. Harus unik dan bernilai not null atau tidak boleh nilainya kosong. Nah, kalau contoh pada relasi car yang ada di atas tadi, maka primary key-nya adalah license number, di mana license number ini yang paling unik. Tidak mungkin ada license number yang sama. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah foreign key, disebut juga sebagai kunci tamu. Ini merupakan kunci yang diambil dari primary key relasi lain yang terhubung. Sebagai contoh, di sini misalkan kita ada 3 tabel, nah di mana 3 tabel ini saling berhubungan. Nah, ya, tabel yang pertama namanya adalah employee. Dia memiliki e-name, SSN, B-date, address, dan D-number. Departemen ini ada D-name, D-number, demographic SSN, kemudian ada departemen location, itu ada di number dan di location. Nah, yang digaris bawahi ini merupakan primary key. Di sini ada penjelasannya primary key. Nah, si employee ini memiliki satu foreign key yang namanya D-number. Nah, D-number ini merupakan primary key yang ada di tabel departemen location. Demikian juga foreign key yang ada di tabel departemen ini, dia diambilkan dari tabel departemen location. Nah,
Oke, sekian penjelasan saya kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.